Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya, Hopiatul Islami dan rekan saya, Muhammad Prasetyo Nugroho, akan membahas materi mengenai ekspektansi violence theory. Latar belakang teori. Expectancy violence theory atau teori pelanggaran harapan adalah teori yang membahas tentang peran dari komunikasi nonverbal. Apakah kita sadar? Terkadang apa yang kita lakukan ketika kita berbicara itu lebih penting dari apa yang sebenarnya kita katakan. Teori ini dikembangkan oleh Jude Bergen pada tahun 1978. Sejak saat itu, Bergen membahas persimpangan komunikasi nonverbal dan produksi pesan dengan menyatakan bahwa isyarat nonverbal adalah bagian inheren atau tak terpisahkan dan esensial dari penciptaan atau produksi pesan dan pemrosesan. Konsep dan fitur. Ekspektasi atau harapan adalah pengetahuan dan kesadaran mengenai komunikasi verbal dan nonverbal dari orang lain. Ekspektasi terdiri dari 3 kelas variabel, yakni pertama, variabel aktor yang mengacu pada karakteristik yang terkait dengan individu seperti jenis kelamin, usia, atau negara asal mereka. Misalnya jika kita berkomunikasi dengan seseorang yang berusia sama, kita akan merasa lebih dekat dan nyaman. Kedua, variabel hubungan mengacu pada karakteristik yang didefinisikan bersama oleh 2 orang atau lebih individu, seperti status mereka, hubungan keluarga, ataupun ketertarikan. Dalam hubungan orang tua anak, kedekatan ini diharapkan lebih dekat daripada dalam interaksi orang asing. Ketiga, variabel konteks mengacu pada fitur pengaturan dan jenis interaksi di mana komunikasi terjadi. Misalnya, komunikasi antar rekan bisnis akan berlangsung formal sehingga mengabaikan soal jenis kelamin atau usia dari lawan komunikasi kita. Kemudian, violence atau pelanggaran bisa diartikan sebagai sebuah perilaku yang berkaitan dengan fisik atau jarak antara seseorang dengan seorang lainnya ketika berkomunikasi. Semakin dekat jarak fisik kita dengan orang yang berkomunikasi, semakin tinggi pula kemungkinan pelanggarannya. Contohnya, kita merasa tidak nyaman jika kita berkomunikasi dengan orang yang tidak kita kenal dalam jarak yang sangat dekat. Begitupun sebaliknya. Semua hal ini berkaitan dengan apa yang disebut Bergen sebagai space relation atau ruang hubungan. Untuk memahami konsep Bergen, pahami dulu konsep proxemic zone atau zona proksimik yang diambil dari karya klasik antropolog Edward Hall. Hall menyebutkan ada 4 zona proksimik, yakni pertama, intimate distance atau jarak intim. Zona ini mencakup perilaku yang ada pada rentang yang meliputi 0 sampai 50 cm. Dalam jarak ini, orang akan merasa nyaman dengan orang yang secara psikologis memang sangat dekat. Kedua, personal distance atau jarak pribadi. Zona ini mencakup perilaku yang ada di area yang berkisar antara 50 cm sampai 1,2 meter. Menurut Hall, jarak pribadi mencakup perilaku yang memegang tangan orang lain untuk menjaganya tetap dekat. Ketiga, social distance atau jarak sosial dengan rentang proksimik yang mencakup 1,2 hingga 3,6 meter. Kategori jarak sosial mencirikan banyak percakapan di antara rekan kerja atau teman sekolah. Terakhir, public space atau jarak publik. Rentangnya paling tidak 3,6 meter dan lebih. Misalnya diskusi di kelas antara guru dan siswa. Selain ruang pribadi, ada juga yang disebut dengan teritoriality kewilayahan, yakni kepemilikan seseorang terhadap area atau objek. Ada 3 jenis wilayah, yakni primer, sekunder, dan publik. Wilayah primer memberi tanda pada domain eksklusif seseorang, misalnya komputer pribadi. Wilayah sekunder memberi sinyal semacam koneksi pribadi ke area atau objek. Wilayah sekunder tidak eksklusif bagi individu, namun individu tersebut merasakan semacam hubungan dengan wilayah tersebut. Misalnya, banyak mahasiswa merasa bahwa sebuah kantin di dekat kampus mereka adalah wilayah sekundernya. Wilayah publik. Wilayah publik tidak melibatkan afiliasi pribadi dan mencakup area yang terbuka untuk semua orang. Misalnya, pantai, taman, bioskop, dan transportasi umum. FET mempunyai beberapa fitur tambahan, yaitu arousal atau gairah. Gairah diartikan sebagai peningkatan minat atau perhatian ketika terjadinya penyimpangan dari harapan. Sebagai contoh, ketika kita berjanji untuk bertemu seseorang yang belum kita kenal sebelumnya untuk sebuah urusan, kita biasanya memiliki ekspektasi tertentu mengenai orang itu. Misalnya saja,
Kita membayangkan orang itu kaku, tidak menarik, atau mungkin akan sangat serius. Akan tetapi, ketika komunikasi sudah berlangsung, terjadi perubahan karena ternyata orang yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai topik yang dibicarakan. Threat threshold, batas ancaman. Selain gairah, bisa pula terjadi sebaliknya, yakni ancaman. Jika terjadi pelanggaran terhadap ekspektasi yang bersifat negatif, seseorang akan menentukan batas ancamannya sendiri. Batas ancaman ini didefinisikan Burgon sebagai jarak di mana seseorang berinteraksi menggunakan ketidaknyamanan fisik dan psikologis dengan kehadiran orang lain. Relation valence. Valensi pelanggaran. Valensi pelanggaran mengacu pada penilaian positif atau negatif dari perilaku yang tidak terduga dari orang lain. Sebagai contoh, seorang dosen yang berbeda jenis kelamin dengan saya berbicara sangat dekat dengan kita. Kita mungkin menafsirkan tingkah lakunya sebagai ekspresi superioritas atau intimidasi. Akibatnya, valensi pelanggaran akan negatif, atau bisa juga kita menganggap pelanggaran itu sebagai sesuatu yang positif. Jika kita berpikir dosen itu menunjukkan keakraban atau memberi kita penjelasan lebih baik mengenai materi kuliahnya. Komunikator reward valence, valensi imbalan komunikator. Apa yang akan terjadi jika harapan kita tidak ditemukan dalam komunikasi dengan orang lain? Misalnya saja, jika orang yang kita ajak berkomunikasi tersebut tidak menarik atau menimbulkan ancaman, kita masih akan bertahan untuk berkomunikasi dengannya dengan cara mempertimbangkan imbalan yang akan didapat dari komunikasi tersebut. Asumsi pertama menyatakan bahwa orang membawa harapan dalam interaksi mereka dengan orang lain. Dengan kata lain, harapan mendorong interaksi manusia. Oleh karena itu, harapan mencakup perilaku non-verbal dan verbal individu. Hal ini membawa kita ke asumsi kedua, FET, bahwa orang mempelajari ekspektasi dan budaya mereka, baik secara menyeluruh maupun secara individual. Hubungan guru-siswa adalah salah satu contoh budaya yang menunjukkan bahwa ekspektasi ada dalam sebuah hubungan. Asumsi ketiga, berkaitan dengan prediksi yang dibuat orang tentang komunikasi nonverbal. Orang membuat prediksi tentang perilaku nonverbal orang lain. Mereka menyatakan bahwa daya tarik orang lain mempengaruhi evaluasi harapan. Dalam percakapan, orang tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan orang lain, tetapi juga membuat prediksi akan perilaku nonverbal lainnya dan bereaksi atas perilaku nonverbal tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.